Halo semuanya, kembali lagi di MFV Project. Jadi hari ini kita akan bahas mengenai ammeter DC ya, karena kemarin kita sudah bahas ammeter yang AC. Kalau kalian pengen lihat videonya yang soal AC, kalian cek ke pojok kanan atas ini. Tapi di sini kita akan bahas sensor ini, yaitu INA219. Oke, kalau kita cek datasheetnya ya, linknya di deskripsi. Kita bisa cek fiturnya INA219 ini apa aja. Ya, pengen kita cek adalah voltage-nya. Itu dia bisa kerja dari 0 sampai 26 volt ya. Ini nggak bisa buat 32 volt, oke. Banyak library yang bilang ini bisa 32 volt, tapi enggak, ini cuma 0 sampai 26 volt. Kemudian yang dikasih tahu ke kita itu dia bisa kasih tahu current berapa ampere, voltase, sama powernya. Jadi ini sudah paket lengkap, kita bisa gunakan sebagai power meter juga ya. Oke, di sini kita pelajari dulu soal konsep listrik DC. Ini biasanya yang dipelajari waktu SMK, kalau nggak salah SMP juga ada. Pokoknya ini tuh rumusnya tuh simple banget ya, simple banget. Cuma perlu 3 variabel ini. Kalau kita tahu 2 diantaranya, itu kita bisa tahu yang ketiganya gitu ya. Jadi rumusnya ini simple banget, kalian harus pelajari dulu. Yang kita ingin gunakan untuk eksperimen ini adalah rumusnya ini. I atau arus itu sama dengan V per R. Voltage dibagi resistan. Maksudnya gimana? Oke, anggaplah kalian punya sirkuit sederhana ya. Ini ada baterai, kemudian di sini ada load ya. Misalnya ampli atau bebas lah apa loadnya. Nah, kalian itu bisa tambahkan namanya itu shunt resistor. Ini tuh resistor ukurannya kecil banget. Kalau di INA219 resistornya itu 100 mili ohm ya. Jadi 0,1 ohm. Apa fungsinya shunt resistor ini? Oke, jadi semua konduktor walaupun yang bagus seperti tembaga atau emas itu punya resistan ya. Walaupun kecil banget sih kalau dibandingin sama yang lain. Jadinya dari sumber baterai ini ke load itu, kalau dia resistansinya tinggi, kalau dia minta ampere yang gede, misal 1 ampere gitulah, ya lama-kelamaan dari baterai ini akan turun gitu. Jadi misalnya 16 volt dari sumbernya, ya lama-kelamaan bisa jadi sisa 15 volt pas sampai di sini, karena ya kabelnya itu ada resistansinya ya. Kalau kalian pengen cek resistansi, ini rumusnya. Kecuali kalau kalian punya kabel yang superkonduktor ya. Kabel superkonduktor ini bener-bener resistansinya itu 0 ohm ya. Jadi kalau misalnya kalian punya 16 volt di input, sampai load juga masih sama 16 volt juga. Ini tuh biasanya demonya itu yang bisa bikin magnet terbang sendiri gitu loh. Tapi ya untuk sekarang superkonduktor cuma bisa di suhu yang ekstrem banget ya. Oke, kembali lagi ke shunt resistor ya. Anggap aja kita punya resistor yang kita ketahui nilainya itu berapa, misalnya 1 ohm gitu. Kalau loadnya ini dia minta 1 ampere, berarti karena resistansi 1 ohm ini dia akan drop. Sebelumnya itu ada 16 volt sebelum shunt resistornya, dan setelahnya itu akan ada 15 volt ya. Berarti dia drop berapa volt? Dia itu dropnya itu 1 volt ya. Jadi kalau kita kasih multimeter di sini, kita cek voltasenya ya, di sini itu ada 1 volt ya, walaupun ini nggak VCC sama GND gitu. Nah, 1 volt ini berarti sesuai dengan rumus ohm ya, I sama dengan V per R. Jadinya I itu sama dengan 1 volt per 1 ohm ya. Ohm itu lambangnya kayak gini. Jadi ya I-nya itu sama dengan 1 ampere gitu. Nah, jadinya kita bisa ketahui ampere ini dari drop tegangan sebelum dan sesudah shunt resistor ini. Oke, sampai sini paham kan? Oke, untuk pemasangannya sendiri ini saya pakai yang komponen amplifier DIY saya ya. Jadi ini untuk mengecek berapa watt yang dipakai di amplinya sendiri. Cara pemasangannya cukup simpel. Jadi itu sudah ada shunt resistornya di modul inanya. Kalian cukup masukin kabel powernya di V-in plus dan V-in main. Misalnya kalian punya buck converter seperti di sini ya, yang step down 5 volt itu, jangan gunain yang ground outputnya ke ina ya, gunain yang di inputnya aja. Soalnya ya groundnya itu harus sebagai tegangan referensi ya. Nanti kalau kalian pakai yang ground output buck converter, nanti hasilnya itu nggak sesuai ya, karena walaupun tulisannya sama-sama ground, tapi itu beda level sebenarnya. Kayak voltage-nya itu lebih tinggi apa lebih rendah sedikit gitu. Oke, dan di sini saya juga punya screen sederhana OLED ya, untuk ngecek statusnya seperti apa. Dan ya, kita lanjut ke demonya.
Oh, bisa dilihat dari tes ini bahwa hasilnya itu nggak jauh beda dengan hasil yang ditunjukkan oleh multimeter ya. Jadi ini akurat dan sesuai klaimnya, yaitu zero drift ya. Yang agak gue sayang di sini adalah library yang gue pakai di sini, yaitu ada Float Ina 219. Itu refresh rate-nya coba 323 Hz ya. Lumayan detail ya, tapi nggak sedetail video sebelumnya yang kita bisa dapat 6000 Hz ya, soalnya ya ADC internal Arduino-nya ya, nggak ADC yang modulnya. Tapi gue lihat hasil ADC ini kayak bentuknya kayak osiloskop gitu. Misal gue bikin video soal osiloskop pakai apa ya, jangan SP lah, pakai Arduino mungkin kali ya. Kalian pengen kayak gitu apa enggak? Kalau pengen ya komen aja gitu ya. Tapi itu kalau kalian pakai Ina 219 aja ya. Kalau misalnya kalian tambahin layar seperti saya ya, refresh rate-nya jauh lebih turun ya, bisa 40 atau bahkan 30 Hz doang ya, karena ya kecepatannya dibagi sama dua device itu tadi. Kalau kalian pengen keduanya masih menggunakan kecepatan maksimumnya masing-masing ya kalian pisahkan aja I2C-nya seperti ini ya. Jadi ya dari 2 pin jadi kita butuh 4 pin ya. Oke, itu aja video untuk hari ini. Kalau ada pertanyaan, komen aja di bawah, nanti saya jawab sebisanya. Mohon bantuannya seperti traktir untuk konten edukasi lainnya, seberapa aja bermanfaat. Dan ya, sampai jumpa di video berikutnya. See ya!